Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu menguasai setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, pertengkaran atau perselisihan nampaknya merupakan hal yang tidak terhindarkan. Dan sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam keluarga, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di dalam komunitas gereja. Nah, tapi toh tidak kita sangkali bahwa biasanya setiap pertengkaran atau perselisihan itu membuat kita merasa sangat tidak nyaman, membuat kita kemudian dikuasai oleh kemarahan, bahkan juga kadang-kadang penyesalan. Itu perasaan-perasaan yang sungguh sangat tidak menyenangkan. Nah, hal itu juga terjadi di dalam komunitas yang mendapat atau menerima surat dari Yakobus ini. Yang menarik adalah pertanyaan yang diajukan di dalam surat Yakobus ini adalah bukan siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan apa yang menyebabkan semuanya itu. Dari manakah semuanya itu berasal? Dari manakah pertengkaran atau perselisihan itu berasal? Artinya, Yakobus ingin bertanya, apa akar penyebab dari pertengkaran atau perselisihan itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang diuraikan oleh surat Yakobus tadi, kita mendapati paling tidak 3 penyebab yang seringkali menjadi akar masalah, akar pertengkaran atau perselisihan. Yaitu yang pertama, setiap orang mengejar kepentingannya atau kesenangannya sendiri. Masing-masing tidak peduli pada orang lain. Yang dipedulikan, yang diutamakan adalah kesenangannya sendiri. Dalam bahasa, dalam terjemahan yang kita baca adalah hawa nafsu. Masing-masing mengejar atau dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga kemudian terjadilah pertengkaran. Hal yang kedua adalah iri hati atau kecemburuan. Iri hati kepada keberhasilan orang, iri hati pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah suka mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atas kegagalan atau atas peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupannya atau dalam dirinya. Ketiga hal inilah yang seringkali menjadi penyebab pertengkaran, perselisihan, bahkan juga perpecahan di berbagai tempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian dikatakan karena kamu tidak berdoa. Artinya tentu saja tidak perlu secara harafiah kita berdoa, sekalipun itu tentu juga iya, ya, tetapi harus tidak perlu dibatasi dengan hal itu. Melainkan itu mencerminkan bahwa betapa itu semua menunjukkan kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Orang yang mengejar kesenangannya sendiri, orang yang mengutamakan egoismenya, orang yang gampang dikuasai oleh iri hati atau suka menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, itu menunjukkan betapa dia jauh dari Tuhan, dari kehendaknya. Maka saudara yang terkasih, apabila kita juga terlibat di dalam pertengkaran itu, atau kita merasa bahwa pertengkaran seringkali tidak perlu, menyangkut hal-hal yang sangat tidak perlu, dan kita mau mencegahnya, maka mari kita belajar dari surat Yakobus ini. Mencari akar masalahnya.
mencari apa penyebabnya. Sebab jangan-jangan penyebab itu atau akar masalah itu ada di dalam diri kita. Dengan kita melakukan introspeksi, maka kita sangat mungkin dapat mencegah pertikaian-pertikaian yang sesungguhnya tidak perlu. Sehingga kehadiran kita juga menghadirkan damai sejahtera, perdamaian di antara sesama kita, di antara saudara kita, baik di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di masyarakat kita, maupun juga di dalam komunitas gereja kita. Tuhan memberkati dan salam damai untuk semuanya. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu memberikan terang dan pencerahan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.